Puji Tuhan. Shalom saya ucapkan kepada kita sekalian. Karena Tuhan izinkan kembali saya boleh melayani sidang jemaat ini yang dulunya bukan di sini. Dan sudah dapat tempat yang lebih indah, puji Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan bekerja akan dapat yang lebih besar lagi. Saudara-saudara, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada gembala saudara yang mempercayakan saya untuk melayani firman Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya boleh merasakan benar kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya, saudara-saudara, apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan, pengakuan dari lidah bibir mulut kita, sangat menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu Tuhan pun akan berbicara kepada kita. Saudara-saudara, karena dia sangat memperhatikan umatnya yang selalu memuliakan dan membesarkan dia. Saudara-saudara, pagi ini firman Allah, saya beri judul posisi orang percaya atau posisi gereja Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah dengar segala pujian kita, dia pun ingin menyatakan bagaimana sebenarnya posisi dari umatnya yang tahu menyenangkan hatinya. Mari saudara, kita baca sama-sama di dalam kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung, saya jemput kita bangkit berdiri. Kidung Agung pasal 4. Kidung Agung pasal 4. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-12. Kidung Agung 4 ayat 12. Saya ajak semua baca supaya kita firman Allah. Sudah dapat Kidung Agung 4 ayat 12. 2, 3. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Sekali lagi. 3. Kebun tertutup engkau. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Terima kasih, silakan duduk. Dan pagi ini pada ayat yang ke-12 ini Tuhan nyatakan isi hatinya kepada gereja yang adalah pengantin Kristus. Sehingga dikatakan Dinda pengantinku. Jadi saudara-saudara, kita semua gereja Tuhan di hadapan Tuhan adalah calon pengantin Kristus. Kita semua sudah melihat acara-acara pernikahan, ya, bagaimana orang yang ingin masuk rumah tangga. Saudara-saudara, tentu sudah ada pendahuluan sehingga masuk di dalam pernikahan. Nah, pada saat ini kita lihat kekasih kita, Yesus itu, saudara, dia menyatakan isi hatinya. Dinda pengantinku. Ada hal-hal yang dikatakan di sini. Kebun tertutup engkau. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan kebun berpagar tembok. Dalam terjemahan lain lagi yang Indonesia sehari-hari dikatakan taman yang berpagar keliling. Jadi saudara-saudara, kita sudah mulai dapat tarik satu gambaran bagaimana posisi kita, gereja Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun kita berada di dunia yang semakin sukar, semakin sulit, peperangan tidak habis-habisnya kita harus hadapi. Tetapi saudara, saat ini Tuhan ingatkan kita. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau.
taman yang berpagar keliling. Semua tentu kita tahu, saudara-saudara, kalau kebun atau taman, ya, tidak mungkin yang punya itu lantas dia tanam tanaman sembarangan. Satu taman itu pasti adalah tanaman-tanaman pilihan yang ditanam di situ. Saudara-saudara, kita semua tahu dulunya kita orang-orang berdosa. Dulu kita orang ini tanaman liar. Tetapi telah ditebus oleh Tuhan, saudara-saudara, dan diangkat taruh ke dalam tamannya, dalam kebunnya Tuhan. Saya bilang amin, saudara. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan yang sudah memilih kita. Ya, seperti saudara tahu Yahya 15 ayat 16, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jadi berarti saudara, kita semua sudah dipilih Tuhan. Dan Tuhan taruh di dalam kebunnya atau dalam tamannya. Saudara, orang yang punya taman, tidak mungkin saudara-saudara, dia kasih biar begitu saja. Kalau saudara-saudara suka tanaman, ya di sini mungkin karena kurang halaman. Tapi orang yang punya halaman di Indonesia, saudara tahu ya, itu tanaman-tanaman yang ada di dalam taman seseorang itu dilihat, dipelihara, saudara, dicungkil tanahnya, disiram, supaya apa? Supaya menyenangkan, bisa mengeluarkan, kalau itu kembang, mengeluarkan kembang, dan betapa senang yang punya taman. Kalau itu kebun buah-buah, mengeluarkan buah, saudara. Jadi kita melihat di sini, Tuhan berkata, kebun tertutup engkau, taman yang berpagar keliling. Saudara-saudara, siapa yang menjadi pagar? Kalau di dunia, kita orang cuma dipele dengan pagar besi. Ya, ada yang cuma pagar kayu, tapi ada pagar. Berarti itu sudah menjadi milik seseorang. Berarti tidak sembarang orang yang bisa masuk. Apalagi dikatakan kebun tertutup engkau. Tidak sembarang orang bisa masuk. Kalau masuk itu atas izin yang punya. Amin, saudara. Jadi saudara, posisi kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini sungguh mulia. Sebab saudara, di situ orang yang punya taman dia pasti akan pelihara. Pasti dia akan jalan keliling lihat, oh ini sudah berbunga, oh ini masih perlu pupuk dan sebagainya. Saudara-saudara, nah kalau kita orang adalah taman atau pagar, kebun tertutup, di mana saudara kita ada dalam pengamatan Tuhan yang empunya taman. Sebab dia berkata, kebun tertutup engkau. Jadi saudara, Tuhan punya perhatian ada atas kita semua, saudara-saudara. Mungkin di dalam pekerjaan, di dalam hubungan bermasyarakat, kita kurang dilihat, kurang diperhatikan, tidak menjadi apa-apa. Yang penting Tuhan perhatikan kita, saudara. Ya, apalagi dunia yang makin susah ini, saudara-saudara. Ya, orang sudah kadang-kadang kasihnya sudah tawar untuk menolong seseorang itu sudah tidak sampai ada lagi, kecuali dia balas jasa, itu baru ada. Tetapi kalau tidak, saudara, tidak ada perhatian sama sekali. Tetapi haleluya, posisi kita gereja Tuhan adalah kebun atau taman yang berpagar. Dan siapakah yang jadi pagar itu? Tadi saya sudah katakan, pagar besi, pagar kayu, gampang dimasukkan orang. Saudara ingat peristiwa 30 September? Dijaga luar biasa, toh bisa kebobolan. Tetapi kalau Tuhan, saudara, kita mau baca firman Allah, siapa yang menjadi pagar kita? Bukan pagar seperti di dunia ini yang bisa kebobolan. Mari kita lihat di dalam Zakaria
Kitab Sakaria pasalnya yang kedua. Penglihatan daripada Sakaria terhadap Yerusalem. Sakaria pasal 2 kita baca hanya pada ayat yang kelima. Sakaria 2 ayat 5 kita baca. 2, 3. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saya bilang haleluya, saudara. Yang jadi pagar bingung, ya, panik, apalagi mau masuk di dalamnya. Walaupun itu pemadam kebakaran berusaha, tetapi namanya api itu sukar untuk dipadamkan, ya, sukar, kecuali mesti banyak air, ya, itu pun lama, sudah jadi korban banyak. Tapi Tuhan jadi tembok berapi, haleluya. Berarti siapa yang mau masuk di dalam taman, kita yang ada di dalam taman, yang mau dirusakkan, saudara, dia harus berhadapan dulu dengan Tuhan yang sebagai tembok berapi itu. Tidak gampang, saudara, untuk ditembus. Tidak gampang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini perhatian Tuhan kepada jemaat di sini. Betapa engkau, posisimu itu adalah posisi yang luar biasa. Haleluya, dikelilingi, dipagari oleh tembok berapi, yaitu Tuhan sendiri. Apa maknanya, saudara? Apa maknanya bagi kita? Kalau dia adalah pagar tembok berapi itu, saudara-saudara, apa maknanya bagi kita yang ada di akhir zaman ini? Kita tahu bahwa firman Allah berkata, Tuhan itu, tadi sudah disebut Yahya 1 ayat 1, Tuhan itu adalah firman itu. Dan firman itu juga adalah Allah. Jadi berarti kita semua gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara-saudara, yang kita sudah menyanyi tadi, padanya lah kemuliaan kuasa. Saudara-saudara, jangan lupa, dia akan nyatakan itu. Tetapi posisi kita harus tetap ada di dalam taman. Harus ada dikelilingi oleh tembok berapi itu. Dan firman Allah katakan tembok berapi atau Tuhan itu adalah firman itu. Jadi saudara, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada di dunia ini, hidup-hidup kita adalah dikelilingi oleh firman Allah. Kita dipagari oleh firman Allah. Kita harus pertahankan supaya firman Allah itu ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita loncat tembok. Jangan sampai kita keluar dari pagar itu. Saudara-saudara, tetapi kita harus ada selalu di dalam firman Allah, kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, kita harus pertahankan itu. Tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Kita dipagari dalam masalah apapun. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu firman itu adalah kebenaran, firman itu adalah pagar dalam hidup kita, kita dilindungi, dipagari, diperhatikan kalau kita berada di dalam firman Allah, maka saudara-saudara, kita mau lihat bagaimana keadaan taman itu, bagaimana keadaan kebun itu,
Yang Tuhan katakan bahwa, Dinda, angkolah kebun tertutup dan mata air termeterai. Mata air termeterai berarti kehidupan itu ada di dalam hidup semua yang ada dalam taman itu. Karena dikatakan termeterai. Suatu meterai, saudara-saudara, itu tidak bisa dengan enaknya dikasih keluar. Punya urusan yang panjang. Dan kalau dikatakan bahwa mata air termeterai, berarti kehidupan itu dimeteraikan dalam kehidupan yang ada di dalam taman. Tidak gampang untuk mau dibongkar, tidak gampang untuk mau disusahkan, tidak gampang. Sebab kita mata air termeterai. Yang meteraikan kita adalah Tuhan. Dia yang mempunyai taman. Sekarang bagaimana keadaan taman itu, saudara-saudara? Kita kembali kepada ayat mas kita tadi. Kepada Kidung Agung pasal 4 tadi. Mari kita baca pada ayatnya yang ke-16. Kidung Agung pasal 4. Kita baca pada ayatnya yang ke-16. Kalau cuma dengar, iblis bisa curi itu. Bisa sampai di rumah kita orang lupa. Tetapi kalau kita baca, saudara, itu akan tergores dalam hidup kita. Baca dengan penuh perhatian. Ayat 16. Rame-rame kita orang baca. 2, 3. Bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Terima kasih, sampai situ. Saudara-saudara, kita lihat keadaan. Biarkan ada semak duri tumbuh di situ. Saudara, dia akan sangat memperhatikan. Kecuali atas izinnya, saudara, maka itu akan terjadi dalam taman. Dan kita lihat di sini dikatakan, bangunlah hai angin utara. Marilah hai angin selatan. Apa-apaan pakai angin-angin segala. Ya, kalau kita mau pikir ya, saudara. Tetapi dalam dunia ini kita perlu angin. Ini tadi sudah dikatakan panas ya, sampai saya lihat sudah keringat gembala. Saudara-saudara, saudara lihat, keadaan di dalam taman itu ada 2 macam angin yang bertiup. Dan itu atas izin yang punya. Bangunlah hai angin utara. Kalau anak-anak kita mau ke sekolah jam 7 pagi, saudara-saudara, tentu sebagai orang tua kita akan kasih bangun dia. Bangun. Sudah jam 6 ini, sudah mesti siap-siap pergi sekolah. Ya kan? Jadi yang punya itu ingat. Kita sebagai orang tua ingat. Mesti bangunkan. Nah saudara-saudara, yang dikatakan bangunlah, ini angin. Nah apa manfaatnya, saudara-saudara? Apa artinya bagi kita semua, jemaat Tuhan? Angin utara. Kalau firman Allah bicara tentang angin, itu semua ada punya tujuan. Itu bukan cuma cerita dongeng, bukan. Tetapi ada maksud-maksud dari Tuhan buat gerejanya, buat tamannya. Coba kita lihat itu di dalam Amsal 25. Amsal Soleman pasal 25. Ayatnya yang ke-23. Amsal Soleman pasal 25 ayat 23. Rame-rame itu orang baca. 2, 3. Angin utara membawa hujan. Ulangi. 3. Angin utara membawa hujan.
Saudara-saudara, itu yang saya perlu. Dua, tiga. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Saya bilang amin, saudara. Coba tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena Tuhan yang kasih berkat ini. Tuhan yang bangunkan, artinya Tuhan tidak lupa untuk kirim berkat. Asal ada dalam taman. Saudara-saudara, saudara baca, manusia banyak di dunia. Apakah sama antara yang di dalam taman dengan di luar taman? Tentu tidak. Sebab itu ayat ini berkata, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku yang kudus itu. Saudara, di mana di saat yang kritis sekali, tanpa dipikir, dengan tidak diduga, ada berkat yang Tuhan kasih, memenuhi apa yang diperlukan. Itu memang janji Tuhan. Bangunlah hai angin utara. Saudara-saudara, Tuhan tidak lupa kirim berkat, sehingga tidak perlulah saudara-saudara harus pergi di Gunung Kawi. Tidak perlu minta berkat di sana, tidak usah. Kita punya Tuhan, Dia perhatikan betul. Saudara-saudara, Dia tidak lupa kok, enggak. Cuma kadang-kadang orang mau, ini sekarang Tuhan, ini sekarang. Jangan paksa begitu dong. Sebab Tuhan dikatakan tadi, aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Waktunya Tuhan, pasti Dia akan kasih, Dia tidak akan biarkan kita keleleran, tidak mungkin. Saudara-saudara, ini yang perlu dihayati oleh setiap anak Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara sudah tertanam di dalam taman di sini, saudara-saudara, biarlah engkau dikelilingi oleh pagar firman Allah. Tuhan tidak akan lupa kirim berkat buat saudara. Haleluya. Sekarang kita lihat, kalau angin selatan itu, sebab dua macam angin, saudara. Di sini dikatakan, yang kedua itu, marilah hai angin selatan. Kalau dibilang bangun, artinya Tuhan tidak lupa. Tapi sekarang dia bilang mari, artinya diundang oleh Tuhan. Diundang untuk bertiup dalam taman. Nah, angin selatan ini, kalau kita baca firman Allah di dalam Lukas pasal
12 ayat 55, di situ saudara kita lihat apa yang dihasilkan oleh angin selatan. Lukas 12 maaf. Lukas 12 ayat 55. Lukas 12 ayat 55. 2, 3. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Jadi saudara, angin selatan itu membawa panas. Artinya saudara, panas itu, kalau saudara baca lagi, saudara baca saja Ayub 37 ayat 17b, itu orang yang mengalami panas, dia rasa kepanasan. Artinya saudara, Tuhan izinkan, sebab dia undang, mari. Artinya di tengah-tengah kita berada di dalam taman Tuhan, selain berkat Tuhan kasih, jangan lupa ada ujian yang Tuhan izinkan. Ya, percobaan Tuhan izinkan. Sebab kalau dia panggil mari, berarti dia izin untuk kasih masuk itu angin angin selatan. Ya. Jadi saudara, tidak ada anak Tuhan yang berkata saya tidak pernah dapat percobaan. Tidak ada. Ya. Tuhan izinkan cobaan itu datang. Kadang-kadang kita mengalami seperti berada di ujung tanduk. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa, kalau Tuhan izinkan bukan berarti Tuhan lepas tangan, bukan. Ya, tidak. Tetapi saudara, dia akan membuktikan bahwa dia menjamin kita. Saudara-saudara, banyak pengalaman saya. Saya sudah melayani Tuhan dari tahun 65. Sudah 38 tahun melayani Tuhan. Dan saudara, suami saya yang tidak pernah khotbah di sini barangkali ya, di dalam jemaatnya. Karena Tuhan sudah keburu panggil pulang dia. Dan Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan jemaat itu. Saudara-saudara, peperangan luar biasa. Jangan kira orang hamba Tuhan senang-senang. Saudara-saudara, tetap angin selatan mesti bertiup. Harus mengalami ujian itu. Tidak ada yang tidak mengalami ujian. Peperangan luar biasa. Saudara-saudara, sampai rasa-rasa sudah bisa angkat kepala. Saudara-saudara, saya sampai berdoa, sudah bukan berlutut, saya tiarap. Karena sudah rasa tidak mampu. Tapi itulah hebatnya. Sekalipun Tuhan izinkan cobaan itu datang, tantangan itu datang, tetapi saudara, sehelai rambut tidak akan gugur kalau bukan kehendak Tuhan. Begitu hebat. Kadang-kadang dalam gereja, jemaat itu juga, saudara-saudara, lebih jahat dari orang dunia. Bayangkan kami suami istri mau ditarik turun dari mimbar. Luar biasa. Saudara-saudara, tapi kami tidak pernah mau melawan dengan kekuatan, kekerasan, tidak. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau memang sudah habis kita punya panggilan di sini, kenapa toh mesti dengan cara begini? Saudara, tapi Tuhan tetap. Saudara, kadang-kadang orang mau supaya sekarang juga Tuhan kuasa menyatakan. Tapi Tuhan ada punya waktu. Saudara-saudara, menghadapi tantangan yang luar biasa itu, saya boleh berkata, hanya karena Tuhan saya bisa berdiri sampai saat ini. Saudara-saudara, ya, luar biasa. Kalau saya mau nanti terlalu panjang, saudara tidak pulang-pulang. Saudara-saudara, tapi itulah artinya, saudara, kita orang semua harus alami percobaan, tantangan, ujian itu mesti ada. Tapi ingat, firman Allah berkata apa? Aku tidak mengizinkan engkau diuji lebih dari kekuatanmu. Saudara-saudara, ada momen yang begitu sampai rasa-rasanya sampai di leher. Saudara, Tuhan turun tangan. Orang yang begitu, yang mau bongkar, rasa-rasa semua cungkil orang.
keluar dari Sulawesi Tenggara. Saudara-saudara, tetapi haleluya, saya boleh katakan bahwa Allah membela firman-Nya. Saudara-saudara, di saat dia mulai cungke lagi setiap Desember itu, saudara, dia selalu bikin move. Pokoknya ada aja deh. Saudara-saudara, saya cuma bilang, Tuhan, sampai kapan Tuhan? Ya, saudara-saudara, dan puji Tuhan, di saat yang kritis sekali, saudara-saudara, satu saat saya dengar bahwa orang itu sakit. Dia sakit, masuk rumah sakit. Dan saudara-saudara, saya ingat dia sakit, tapi katanya anak-anaknya yang kerja di rumah sakit mau bawa di Makassar. Saya cuma pikir, Tuhan, dia mau bikin apa lagi ini? Sebab dia bicara saya di depan saya. Pokoknya selama saya hidup, saya tidak akan berhenti. Jadi itu mendengung karena saya dengar sendiri, mendengung di telinga saya, Tuhan, apalagi dia mau bikin, kasihan. Saudara-saudara, dan pada saat itu, sebab selalu bulan Desember itu dia bikin move. Saudara-saudara, saya dengar dia sakit, tetapi pikiran saya, anak-anaknya mau bawa di Makassar. Pagi-pagi itu, saudara, saya masuk di kantor, saya belajar firman Allah. Tiba-tiba teringat lagi saya akan kata-katanya. Hati saya begitu sampai lemes. Tapi saudara-saudara, terus dengar itu suara. Mulai hari ini engkau tidak akan lihat dia lagi. Kaget saya. Saya pikir tidak ada orang. Tetapi pikiran saya, dia mau dibawa di Makassar. Tapi siangnya itu saya dapat telepon. Lantas anak Tuhan itu berkata, Oma sudah dengar berita duka. Kan itu menghadapi perayaan Natal, saya bingung, aduh Tuhan, siapa lagi yang mati ini? Karena pikir kita ada kesibukan itu, ada yang meninggal. Lalu dia berkata, dia punya nama kok Siala. Sampai majelis pusat katakan sialan. Saudara, Om Siala meninggal. Hah? Saya terus ingat itu kalimat tadi pagi di dalam kantor. Mulai hari ini engkau tidak akan lihat dia lagi. Jadi batas waktu, saudara. Waktunya Tuhan tidak akan kasih biar kita orang dicobai terus. Waktunya Tuhan bilang berhenti ngana saudara-saudara. Kalau dia sudah begitu, siapa lagi mau kasih bangun? Otomatis berhenti. Waktunya Tuhan itu ada, saudara. Jadi kalau dapat percobaan, jangan dulu bikin salah pendeta, jangan dulu bikin salah Tuhan, jangan. Terima kasih Tuhan, pasti ada waktu Tuhan untuk Tuhan kasih selesai. Sebab kita orang ada dalam pagar. Yang penting tinggal di dalam pagar. Jangan keluar, jangan loncat pagar, keluar. Jangan. Kalau menentang firman Allah itu tidak ada. Saudara, tidak ada pertolongan, tidak ada. Sebentar kita baca. Kalau menentang firman Allah, pasti tidak akan ada pertolongan. Mungkin saya baca saja itu ayat ya. Bagaimana orang kalau meloncat pagar di Hosea. Muatan dalam kitab Hosea. Hosea pasal Hosea pasal 5. Hosea pasal 5 ayat 10. Kita baca ayat 10 sampai dengan 14. 2, 3. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan geramku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman. Sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim.
dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Saudara-saudara lihat. Kadang-kadang ada anak Tuhan seperti begini. Seperti orang menggeser batas. Terlalu sempit. Ini Pentakosta selalu dia punya peraturan terlalu banyak. Sorong-sorong sedikit. Ya, saudara-saudara. Mau kasih kelonggaran sedikit. Saudara-saudara, firman Allah harus dilakukan. Sebab itu ada ayat berkata, kalau kita orang taat kepada kebenaran firman Allah. Lebih daripada saya bicara, kita baca saja dulu itu ayat. Yehezkiel pasal 19. Supaya saudara, 18 bukan 19. Yehezkiel 18 ayat 9. 2, 3. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, hidup menurut ketetapanku. Ku huruf besar. Berarti firman Tuhan itu suatu ketetapan yang tidak bisa dirubah. Hidup mengikuti peraturanku. Di dunia ini, ini di Amerika paling banyak itu dia punya traffic sign ya. Coba berani biar dia merah jalan terus bagi. Saudara-saudara, kalau saudara tidak ditilang, baru kecepatan lebih aja sudah didusu dengan polisi. Apalagi kalau merombak, melawan. Saudara-saudara, demikian firman Allah. Kalau tetap mengikuti peraturan Tuhan, kalau Tuhan seatur ikut. Kadang-kadang peraturan Tuhan itu tidak cocok dengan orang punya pikiran. Ya, kadang-kadang kita rasa, Tuhan kan lebih tahu. Kita orang mau bikin banyak dalih. Tapi ingat, kalau itu peraturan firman Allah, saudara dengar dari hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Saudara-saudara, kalau itu ada dalam firman Allah, jangan coba-coba melanggar. Saudara-saudara, Efraim tadi kita baca, dia menggeser batas. Kadang-kadang anak-anak Tuhan begitu. Mau kasih perpuluhan, terlalu banyak kok itu perpuluhan itu. Mulai merubah. Sama dengan Ananias dan Sapira. Enggak usah semua, cuma orang kok tuh tahu. Jadi setengah jo. Saudara-saudara, jangan coba-coba. Kalau itu peraturan, lakukan. Sebab kita ada dalam taman. Kita dikelilingi dengan firman Allah. Jangan robah, saudara. Tadi kita baca Efraim, coba robah. Dia bukannya dapat penyakit, cari Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia pergi di tempat lain. Dia pergi ke Raja Asyur. Saudara-saudara, saudara bisa artikan sendiri itu. Saudara lihat Tuhan berubah jadi singa. Tadinya dia berkata, dia akan bangunkan angin utara. Berkat itu pasti datang. Apakah itu berkat kesembuhan, berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, itu Tuhan akan berikan. Tetapi ini tidak. Karena apa? Dia coba-coba geser batas. Kasih loas sedikit. Saudara-saudara, jangan main-main dengan firman Allah. Jangan coba-coba main dengan firman Allah. Amin. Saudara-saudara, gelombang panas itu pasti akan datang. Kalau saudara lihat di dalam Ayub itu ya. Gelombang panas dalam terjemahan lain. Gelombang panas itu akan datang.
Tetapi saudara-saudara, kita tahu kita aman dalam lindungan Tuhan. Percobaan bagaimana besar pun, jangan lupa kita ada dalam taman kok. Posisi kita ada di dalam taman yang dikelilingi oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak mungkin kasih biar kita orang alami sampai kita orang binasa. Tagal cobaan, tagal angin selatan itu. Bukan. Tidak demikian. Saudara-saudara, yang penting saudara dan saya tetap ada di dalam taman Tuhan. Tetap dipagari oleh firman Allah. Apa yang firman Allah ajarkan, saudara-saudara, turutilah itu. Tidak mungkin salah. Saya ingat kesaksian dari anak saya, adiknya Debbie. Waktu dia di Semarang, saudara-saudara, dia pulang dari kantor ini, dia waktu alami itu dia langsung telepon saya di Kendari. Dia alami, dia pulang dari kantor, ada bawa uang kantor. Tidak tahu berapa puluh juta, yang penting isi di dalam amplop coklat biasanya kan. Dia pulang naik taksi. Saudara-saudara, sampai di rumahnya, ternyata tadinya dia pangku itu uang, itu doi itu, saudara, tidak tahu dia pikir apa, dia taruh di samping. Dia turun, dia lupa angka. Dia lupa itu uang. Sudah masuk di rumah, taksi sopi. Sudah masuk di rumah, dia kaget, dia bilang, mana itu doi? Dan bukan sedikit, saudara, jutaan. Saya cuma lupa tanya berapa puluh juta yang dia bawa dari uang kantor. Saudara-saudara, dia langsung keluar. Taksi sudah tidak ada. Dia panggil taksi kenalan yang parkir di situ. Tolong bawa saya cari. So malam, saudara yang tahu kota Semarang itu besar sekali. Mau tahu dia itu taksi pindah di mana, pergi di mana? Tidak tahu. Apakah sudah dipanggil oleh orang lain yang naik? Pasti orang lain itu dapat itu doi itu. Saudara, dia berkata akhirnya itu kenalan taksi, dia jalan cari yang mana taksinya. Siapa mau kenal di malam hari, dia sendiri tidak ingat itu nomor taksi. Sampai sudah di ujung kota di Tembalang, kalau saya tidak salah. Ya, sampai di Tembalang, sudah mau keluar kota. Saudara, tukang taksi ini dia pikir, Pak, sudah tidak ada taksi. Memang sudah jauh malam. Tapi pas mereka sampai di Tembalang itu ada taksi yang pas parkir. Dia coba tanya, dia turun, dia tanya. Persis mau tanya itu taksi, kenapa tukang taksi ada bembeng-bembeng tuh doi di itu apa namanya, tas coklat, kantong coklat. Saudara lihat, siapa mau pitolong dia di tengah malam itu? Sudah jauh malam. Tapi rupanya itu taksi, Tuhan pemata ada iko-iko. Sampai saudara, tidak ada yang panggil taksi untuk naik. Sampai di Tembalang itu, saudara, di mana anak saya tiba dengan taksi, saudara, dia langsung dapat. Itu. Secara manusia, secara logika, tidak mungkin dapat. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Yang penting ada dalam taman. Saudara, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Saudara, waktunya Tuhan tidak terlambat. Saudara-saudara, itulah senangnya kita, posisi kita anak Tuhan, kalau kita ada di dalam taman. Jadi jangan berani keluar-keluar dari taman ya, saudara. Jangan berani. Sebab kalau saudara kita keluar, kasih yang kurang gigi jari. Sebab apa? Tidak ada pertolongan. Tapi kalau ada dalam taman, saya yakin dan percaya Allah tidak pernah berubah dalam kuasa dan janjinya. Kuasanya ada sampai sekarang dan selama-lamanya. Yang penting pertahankan diri. Ya, saya selalu ajar jemaat, kalau belum bisa lakukan firman Allah, jangan salah pendeta. Oh, itu om, itu pendeta itu gampang aja bicara. Ya, dia tidak tahu bagaimana orang perasaan. Saudara-saudara, tidak boleh berkata begitu. Kalau saudara lihat ada dalam firman Allah, terima. Saudara, bilang sama Tuhan, Tuhan,
Tolong saya supaya saya bisa lakukan itu firman Allah. Tapi jangan mengeluh, jangan menentang, jangan terus bikin apa saja. Saudara-saudara, bikin move apalagi. Jangan saudara. Karena kalau kita orang mengadakan kegiatan yang demikian, jangan lupa kita bukan melawan hamba Tuhan, tapi kita orang melawan dia yang taruh Tuhan itu. Ya, sebab Tuhan tidak pernah keliru. Justru saudara, kita orang harus mendukung. Kita tahu kita ada dalam taman, firman Allah ajar, kita harus kerja, mendukung, menyokong, melayani. Apa yang kita bisa buat untuk Tuhan, kita buat. Sebab Tuhan taruh kita di dalam taman ini. Ya, ada orang bilang, yuk di mana-mana kan ada taman. Kita pergi di sana, kita pergi di sana juga taman. Tapi di mana Tuhan taruh? Betul tidak, saudara? Sebab Tuhan yang taruh itu tanaman, bukan kemauan tanaman itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya semua kita yang hadir pada saat ini, ya orang rajin ke gereja, puji Tuhan. Tetapi kalau firman Allah cuma asal dengar, keluar kanan, masuk kiri, keluar kanan, tidak ada artinya. Tetapi firman Allah yang kita dengar dari semua hamba-hamba Tuhan, dari gembala saudara, saudara harus tahu bahwa itu adalah suara Tuhan buat kita. Saudara, orang kalau masuk gereja, bukan nanti kok gembala tanya, kenapa tidak masuk? Ada apa? Pasti biar telat masuk juga. Tapi saudara-saudara tidak menyenangkan manusia, saudara harus menyenangkan Tuhan. Kita beribadah, kalau Tuhan, kadang-kadang kita orang mau Tuhan tepat waktu Tuhan. Kita orang sendiri tidak tepat waktu. Saudara-saudara, pikirkanlah itu. Senangkanlah hati Tuhan. Sebab kita sudah menyanyi, semua kekayaan, kemuliaan, kuasa ada pada Tuhan. Tidak susah Tuhan mau nyatakan itu kepada kita. Dan sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi jangan tanya bagaimana sih, kenapa sih harus kena percobaan. Lantas saudara-saudara, karena tidak mau terima, kita langsung kita orang mulai bicara rupa-rupa. Memang bodoh betul kalau suka begitu saudara. Sebab di dalam kata-kata kita itu bukankah Tuhan dengar? Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dikendalikan oleh firman Allah, maka saudara, saya yakin tidak ada yang seperti itu. Saudara-saudara, ada jemaat di sini tidak ada. Tapi saudara-saudara, di Indonesia banyak. Ada yang sok kasih perpuluhan. Sudah kasih perpuluhan. Kagak dia tidak suka pendeta, dia minta kembali semua perpuluhan. Ini betul terjadi saudara, benar terjadi. Dia minta kembali itu, dia minta pulang. Berarti dia tidak tahu firman Allah. Berarti dia mulai bikin peraturan sendiri. Lantas dia mulai bertindak keluar dari pagar itu. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana kesudahan orang itu. Tetapi saudara-saudara, ini yang sudah terjadi. Jangan sampai ada begitu. Kita tahu kita buat itu untuk Tuhan. Kita sumbang untuk Tuhan. Kita berbuat apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan lihat kok. Kita orang terus terang, kita orang pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala. Kadang-kadang tidak bisa perhatikan semua. Jadi jangan kasih salah tuh pendeta atau gembala. Kita begini. Mana itu pendeta? Datang mendoakan saya kah? Atau jangan. Yesus ada lihat. Saudara-saudara, asal di dalam taman. Kita kembali kepada ayat mas kita tadi. Mengapa sampai kita harus dikatakan begitu? Di dalam ayat bagian terakhirnya, bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semua yang jadi atas izin Tuhan. Saudara-saudara,
Kita tahu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saudara-saudara, tidak mungkin Tuhan izinkan supaya namanya dipermalukan. Tidak mungkin. Kadang-kadang orang pikir kalau dapat berkat, wah ini nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kalau tidak dapat berkat masih rugi, mulai memikirkan segala macam. Bukan begitu. Tuhan izinkan, tapi Tuhan akan permuliakan namanya. Seperti contoh anak saya tadi. Tuhan izinkan mesti terjadi. Supaya Tuhan permuliakan namanya, bahwa padanya ada kuasa untuk dapat menolong dalam momen apapun juga. Supaya berbau harum. Saudara-saudara, Tuhan tidak biarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Ingat itu saudara-saudara. Tuhan tidak mungkin lepas tangan, tidak mungkin. Waktunya Tuhan ada, di mana tangannya terulur menolong kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 2 ayat 15. 2 Korintus 2 ayat 15. Coba kita baca 2 Korintus 2 ayat 15. 2, 3. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Tuhan mau kita orang semua berbau harum. Ya, berbau harum di antara sesama anak Tuhan dan berbau harum di antara mereka yang tidak kenal Tuhan. Saudara-saudara, itu keinginan Tuhan bagi taman ini. Supaya saudara-saudara dalam kehidupan kita jangan sampai karena ini daging tidak mau terima, flungku naik. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu biasa terjadi saudara. Anak Tuhan pun sering terjadi itu karena tidak bisa terima. Padahal saudara, kita tahu memang itu jadi atas izin Tuhan. Kalau kita benar, tidak mungkin saudara-saudara Tuhan menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Tidak mungkin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun kita, dalam setiap cobaan apapun, dalam setiap berkat yang Tuhan berikan, ingat bahwa ini semua karena Tuhan perhatikan. Tuhan izinkan dan Tuhan tidak biarkan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu itu. Dan mari kita mau belajar untuk taat kepada firman Allah. Kita belajar untuk tunduk kepada semua aturan, semua ketetapan dari firman Allah. Sebab saudara-saudara, hanya Tuhan yang bisa menolong kita, apalagi di hari-hari penghabisan ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca ayat penutup. Ayub pasal 22. Ayub pasal 22. Kita baca ayatnya yang ke-21 dan 22. Ayub 22 ayat 21 dan 22. 2, 3. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tenteram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Saudara-saudara, ada firman Allah yang katakan, firman itu ada di mulut kita, dalam hidup kita, bukan untuk didengar saja, tapi untuk dilakukan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini kiranya menguatkan iman saudara. Saya tidak tahu bagaimana keadaan jemaat pada saat ini, apa yang menjadi pemikiran saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara. Tapi saat ini firman Allah mengajar, dengar firman-Nya. Berterima kasihlah kepada Tuhan, sebab pasti Tuhan perhatikan.
Kita kebutuhan untuk anak-anak, untuk rumah tangga, pasti Tuhan perhatikan. Dan dialah yang akan mengadakan semuanya. Kita akan bisa lewati semua. Sebab dia tidak tinggal diam. Dia bertindak untuk menolong saudara dan saya. Sebab itu adalah firman Allah. Mari saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Musik tolong singers kembali ke atas. Kalau kita ada di dalam taman, berarti kita ada bersama dengan Tuhan. Kita ada dalam kebenaran firman Allah, berarti kita ada dengan Tuhan. Kita tidak sendiri, tapi Tuhan ada bersama kita. Dan semua yang kita hadapi, angin selatan boleh bertiup, tapi kita selalu akan bersama Tuhan, di mana Tuhanlah yang akan memampukan kita, yang menolong kita, supaya kita bisa atasi semuanya. Dan kita tetap pada peraturan dan ketetapan firman Allah. Kita menyanyi itu nyanyian bersama Yesus, bersama Bapa. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang mempindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yang percaya menyanyi dengan angkat tangan, menyerah kepada Tuhan. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku
semua yang ada pada pagi hari ini. Tidak ada satu yang Tuhan tidak tahu. Engkau mau ditolong oleh Tuhan. Menyerahlah, datang ke depan, hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Pakai kesempatan ini, sebab di sini ada Tuhan, di sini ada kuasa Tuhan, di sini firman-Nya diberitakan. Maka Dia akan membuktikan kebenaran firman-Nya. Sambil menyanyi, saya mengundang kalau ada yang mau didoakan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Siapa lagi silakan berdiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, amin. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya.
pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, amen, 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 amen. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu, amin. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua perkenananmu yang melimpah teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, ialah lama memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. sekali lagi bersamamu, amin. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau yang bertindak, amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Allah. Kita nikmati apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Firman Allah bukan hanya untuk saudara, firman Allah juga untuk kami hamba-hamba Tuhan.
Terima kasih. Kita persiapkan hati kita, hidup kita. Kita ingin masuk ke dalam perjamuan kudus. Biarlah kita berhadapan dengan Tuhan, menghadap tata kasih karunia Allah, masuk dengan iman dan masuk dengan percaya, masuk dengan pertobatan. Minta darah Yesus menyucikan setiap dosa-dosa yang masih terikat di dalam hidup kita. Kita butuh perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan setiap waktu. Kita butuh perkenanan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mengundang para pelayan-pelayan Tuhan, pembela-pembela sidang, Bapak Benitasi dan Bapak Hagai, bisa berlutut